Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua untuk memimpin membaca doa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya presensi terlebih dahulu. Pertama, Lutfi Muji Adelia. Dua, Syafa Tiara Agustina. Faros. Oke, saya rasa hadir semua untuk hari ini. Di sini Bapak akan masuk ke bab 5 menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu kata Isra dan kata Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Menurut istilah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau kita gabungkan, berarti Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Ada yang ditanyakan sampai sini terkait pengertian tentang Isra dan Mi'raj? Belum, Pak. Oke, saya rasa berarti sudah paham semua. Tentunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadi. Pertama, karena Nabi Muhammad mempunyai hambatan dan tantangan yang lebih berat. Misal faktor yang pertama, karena istri dan paman beliau, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abi Thalib meninggal dunia, menjadikan Nabi Muhammad sedih. Terus faktor kedua ada ketika Nabi Muhammad menyebarkan dakwah ke tetangga kota, ya, Taif dari Mekah, di samping Mekah. Ketika itu Nabi Muhammad berakhir penolakan di kota Taif. Penolakan sampai diusir di kota Taif sampai ke Mekah dengan diolok-olok, dengan dilempari batu, yang menjadikan ini faktor terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Berarti pertama, karena ya tadi istri dan paman beliau meninggal karena dilanda kesedihan Nabi Muhammad, juga karena faktor tadi penduduk Taif. Berarti karena hambatan dan tantangannya lebih berat dalam dakwah. Terus karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Alim, Maha mengetahui. Bener nggak? Al-Alim, Maha mengetahui. Karena dia Allah mengetahui hambanya yang dicintai karena dilanda kesedihan dan kesusahan, maka Allah menghiburnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan hanya menghibur, tapi untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, terkait ini terkait faktor yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj, ada yang ditanyakan? Oke, belum. Selanjutnya, bagaimana tanggapan masyarakat Mekah pada waktu itu ketika terjadi Isra dan Mi'raj? Pada saat selesai Nabi Muhammad SAW, bukan tanggapan, kita beranjak ke peristiwa dulu. Peristiwa penting dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad menerima sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Singkatnya, menerima sholat 5 waktu. Terus proses
proses, tentunya beberapa proses kayak Nabi Muhammad melewati Mi'raj sampai langit ketujuh. Pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, terus ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, keempat bertemu dengan Nabi Idris, kelima Harun, terus keenam Musa alaihissalam, ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai ke mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima sholat 5 waktu. Singkatnya begitu peristiwa Isra Mi'raj. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai, yaitu pulang ke Mekah, karena peristiwa Isra Mi'raj di luar akal manusia ya. Jadi pada saat itu kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal tidak percaya akan hal itu, menjadikan apa ya, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan kata orang gila, majnun, terus pendusta. Oleh sebab itu beberapa sahabat, yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang digelar As-Siddiq karena beliau yang membenarkan peristiwa Nabi Muhammad SAW. Mas Azam, siapa yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj pertama? Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Ya. Jadi itu apa ya? Sekian dari saya. Kayak kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri perkuliahan, alangkah baiknya kita membaca doa. Silakan. Mungkin. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik, di sini Ibu langsung absen saja ya. Muhammad Sandi, Hadir, Bu. Syafatiara Agustia. Oke, mungkin untuk kehadiran hadir semua, lanjut saja Ibu akan menjelaskan tentang materi beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman yang nomor 2, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman ini berarti percaya, berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu telah menciptakan malaikat. Malaikat itu sebagai makhluk gaib yang dimana kita harus mempercayai tentang keberadaannya malaikat. Selanjutnya, malaikat juga memiliki tugas fungsi yang berbeda-beda dan tugas ini langsung dari Allah. Selanjutnya, pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur yang bersifat gaib. Jadi malaikat itu tidak bisa dilihat secara langsung oleh indera penglihatan kita. Selanjutnya, malaikat juga memiliki tugas khusus. Malaikat juga selalu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan. Selanjutnya, malaikat merupakan makhluk yang sangat berbeda dari makhluk yang lainnya seperti jin dan manusia. Dan malaikat juga tidak memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan seperti halnya manusia dan jin. Untuk selanjutnya, ciri-ciri malaikat.
ciri-ciri malaikat itu pertama selalu taat kepada Allah, kedua suci dari dosa, ketiga tidak memiliki jenis kelamin, keempat tidak makan dan minum dan tidur, dan kelima tidak beranak pinak. Selanjutnya nama-nama malaikat beserta tugasnya. Sebenarnya nama-nama malaikat dan tugasnya itu ada banyak, cuma yang kita ketahui itu ada 10. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail, tugasnya mengatur pembagian rizki. Kemudian malaikat Israfil, tugasnya yaitu meniup trompet sangkakala. Selanjutnya yaitu malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Munkar Nakir, tugasnya bertanya dalam kubur. Malaikat Raqib mencatat amal kebaikan. Kemudian malaikat Atid mencatat amal buruk. Kemudian malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir malaikat Ridwan, yaitu menjaga pintu surga. Selanjutnya, siapakah malaikat yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah? Jawabannya adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang paling istimewa di sisi Allah dan juga bisa disebut tangan kanan Allah, karena tugas malaikat Jibril itu benar-benar langsung dari Allah, yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Salah satu keistimewaannya yaitu malaikat Jibril pernah datang ke bumi, yaitu menemui Rasulullah. Itu salah satu keistimewaannya dibandingkan dengan malaikat-malaikat lain. Malaikat Jibril tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kemudian nama lain malaikat Jibril itu ada 4, yaitu pertama Ruhul Kudus, artinya roh yang suci. Kemudian Ruhul Amin, artinya ruh yang terpercaya. Kemudian yang ketiga Ruh artinya ruh yang membawa wahyu. Kemudian yang keempat Al Amin, artinya yang dapat dipercaya. Sifat-sifat malaikat yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu kita senantiasa patuh menjalankan perintah Allah, kemudian menolong, menjaga optimis, kemudian melakukan hal-hal yang terbaik dalam meningkatkan ketakwaan kita. Selanjutnya senantiasa berhati-hati dalam melakukan perbuatan, kemudian mengetahui keagungan Allah. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, beriman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Dan malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki tugas khusus, yang dimana malaikat selalu takwa juga dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kita beriman kepada malaikat, itu memperkuat hubungan kita kepada Allah. Selanjutnya, malaikat selalu mencatat semua amal perbuatan kita. Beriman kepada malaikat mendorong kita untuk berbuat baik. Mungkin itu yang Ibu hanya bisa sampaikan. Di sini ada yang masih kurang paham. Coba Ibu nanya Mbak Adel, ini malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka itu siapa? Malaikat Malik. Oke, betul. Sandi, coba yang malaikat yang bertanya dalam kubur itu siapa? Iya, mendengar manggil. Iya, coba Mas Azam, malaikat yang menyampaikan wahyu siapa? Jibril. Iya, pinter. Mbak Amel, coba malaikat yang mencabut nyawa siapa? Israfil. Israel. Oh, Israel. Iya, masih ingat nggak lagu yang kemarin Ibu ajarin? Serius lupa? Oh, mau diajarin dulu. Jarang apa-apa. Ini ya, 10 nama malaikat Allah. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril, membagi rizki tugasnya Mikail, tugasnya Israel. Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal kebaikan, Atid catat amal buruk, Ridwan Malik menjaga neraka. Masih ingat? Coba ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 10 nama malaikat Allah. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril, membagi rizki tugasnya Mikail,
meniup sangkakala, tugasnya Israfil, mencabut nyawa tugasnya Israel. Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Rokib mencatat amal kebaikan, Atid catat amal buruk, menjaga surga, malaikat Malik menjaga neraka. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa Ibu jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pelajaran, mari kita berdoa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Ya. Untuk kali ini Ibu akan membawakan materi tentang Asmaul Husna. Jadi yang itu Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Allah mewahyukan nama-namanya melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan ada 99 nama. Tapi untuk kali ini Ibu hanya akan menjelaskan 5 Asmaul Husna saja. Yaitu ada Al-Qawiyyu. Yang pertama yaitu Al-Qawiyyu adalah Allah Maha Kuat. Di sini dijelaskan bahwa tidak ada satupun makhluknya yang mampu mengalahkannya. Dengan kekuatannya Allah itu mampu mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Contohnya itu, jika memiliki kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Digambarkan dijelaskan membantu orang lain ya. Jadi kalau kita memiliki kecukupan harta atau memiliki kekuatan lebih, kita membantu yang lemah. Terus yang kedua ada Al-Qayyum, yaitu artinya Allah Maha berdiri sendiri. Di sini Allah artinya itu tidak memerlukan bantuan siapapun atau apapun. Beda dengan kita ya yang memerlukan bantuan dari orang lain. Kitalah yang memerlukan Allah, bukan Allah yang memerlukan kita. Terus contohnya yang dapat kita teladani itu tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang kedua itu keterampilan untuk hidup mandiri. Di gambar dijelaskan bahwa belajar secara mandiri, artinya kita harus mempunyai keterampilan untuk hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Lalu yang ketiga ada Al-Muhyi. Al-Muhyi adalah Allah Maha menghidupkan, yaitu dialah Allah yang Maha menghidupkan segalanya. Di gambar dijelaskan yaitu Allah menyelamatkan seseorang dari musibah. Artinya itu tandanya itu Allah yang Maha menghidupkan. Contohnya itu bisa kita itu dengan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus yang keempat ada Al-Mumit, artinya Allah Maha mematikan. Yaitu di sini dijelaskan bahwa semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan kita yang menjadi hambanya itu hanya perlu mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kematian itu yang pertama itu rajin beribadah, terus patuh kepada kedua orang tua dan hormat kepada kedua orang tua atau yang lebih tua. Terus contohnya itu kita bisa ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saat dilanda kesedihan karena kematian orang terdekat. Pasti kalau ditinggal orang-orang tersayang sedih ya. Tapi kita harus ikhlas dan tawakal karena semua yang memiliki nyawa pasti akan kembali kepada Allah. Terus yang terakhir ada Al-Bangits, yaitu artinya Allah Maha membangkitkan. Yaitu Allah akan menghidupkan kembali makhluknya yang telah mati di hari kiamat nanti. Jadi pas waktu nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan kembali, tapi dengan penciptaannya yang berbeda-beda sesuai perlakuan kita semasa hidup. Terus contohnya yang dapat diteladani itu meyakini adanya hari kebangkitan. Di situ meyakini ya itu artinya kita nanti percaya bahwa nanti apa yang kita lakukan di masa dunia itu pasti akan adanya hari pembalasan nantinya. Ya.
itu saja yang bisa dapat ibu sampaikan. Sebelum pulang mari membaca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas Mas Sandi. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Bapak akan mengabsen ya. Oke, Muhammad Sandi, Lutfi Muji Adelia, Syafa Tiara. Oke, saya rasa hadir semuanya hari ini ya, teman-teman. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi tentang puasa. Nah, puasa ini sudah sangat familiar banget didengar oleh kalangan masyarakat. Nah, poin-poin yang saya sampaikan yang pertama yaitu pengertian puasa. Kemudian ketentuan puasa. Ketentuan puasa dibagi menjadi 5 rumpun. Yang pertama itu syarat wajib, syarat sah, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, masuk ke poin pertama yaitu pengertian puasa. Pengertian puasa secara bahasa diambil dari kata as-saum, yang artinya itu menahan diri. Sedangkan secara istilah puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan cara-cara tertentu. Oke, langsung materi ketentuan puasa. Syarat wajibnya ini yang pertama harus beragama Islam, terus baligh atau cukup umur. Baligh cukup umur sudah memasuki usia 7 tahun. Langsung masuk materi syarat sah. Syarat sahnya sama Islam. Mumayyiz. Mumayyiz ini artinya orang yang sudah menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus suci dari haid dan nifas bagi wanita. Yang selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama niat. Wajib sekali kita selama berpuasa harus ada niat. Intinya sebelum malam itu harus ada niat. Nah, niatnya ini adalah itu somahodin an ada ifadi syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, menahan diri
sama juga kayak pengertian dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oke. Selanjutnya yaitu sunnah puasa. Sunnah puasa ini menyegerakan untuk berbuka puasa. Yang kedua, membaca doa berbuka puasa. Yang ketiga, berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang manis. Oke, poin terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluarnya darah haid dan nifas. Oke, materi hari ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh, tidak ada. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengadakan kuis atau tebak-tebakan. Nah, nanti langsung acungkan tangan yang cepat siapa nanti dapat hadiah dari Bapak. Oke. Soal yang pertama adalah, ada yang tahu pengertian puasa apa? Mbak Adelia. Menahan diri dari sebelum terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Oke, pinter. Ya, maju silakan. Yang kedua, niat itu termasuk apa? Ya, betul. Bebas pilih yang mana, terserah. Ya, wis. Yang ketiga, ada yang tahu hal-hal yang membatalkan puasa? Satu aja, angkat tangan. Siapa ya? Mbak Ardelia. Iya, pinter. Enggak, maju Mbak. Oke, keempat apa ya? Menyegerakan berbuka puasa itu termasuk apa, Mas Azam? Oh iya, pinter. Silakan maju Mas. Pilih jajannya. Oke. Yang kelima, apa ya? Mumais itu termasuk syarat apa? Mbak Amelia? Ya, betul. Makasih Pak. Ini terakhir ya. Mumais itu artinya apa? Ada Mas Andi? Oke, pintar. Ya. Ya. Oke, itu saja dari Bapak. Kita cukupkan dari sini ya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf ya. Bila wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alangkah lebih baik mari kita tepuk semangat dulu biar semangat lagi dalam belajar. 3, 2, 1, tepuk semangat.
Semangat. Iya. Untuk hari ini belajar tentang rukun iman. Di sini ada yang tahu gak rukun iman itu adanya berapa? Ada 6. Yang pertama itu iman kepada Allah. Pinter. Iman Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Ketiga kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat, hari akhir. Yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, rukun iman itu adanya semua 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Di sini iman kepada Allah itu harus meyakini bahwasa Allah Subhanahu wa taala itu adanya satu. Ya, pinter. Yang kedua, iman kepada malaikat. Jadi, iman kepada malaikat itu percaya adanya malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab itu termasuk apa saja? Apa saja? Ya, yang keempat, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Untuk apa kita harus iman kepada Rasul? Untuk agar umat Islam itu selamat dari kesesatan dan kembali menuju kebenaran. Ya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, lihat anak ini masih ngantuk ya? Iya, Bu. Mari kita tepuk ya. Tepuk semangat lagi ya. Kemarin masih ingat gak tepuk yang Ibu bilang kemarin? Lupa. Gini ya, kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 gak usah ditepuk. Ya, coba ya diperhatian ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Salah itu. Itu nanti ya, nanti diperhatian lagi ya nak. Diulangi ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2. Baik.
Sekian dari Ibu. Semoga apa yang Ibu menyampaikan pada hari ini semuanya jadi manfaat ya. Amin. Ya, terima kasih. Wabillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Ya, gimana kabar kalian? Masih semangat untuk belajar? Masih. Ya, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, kita membaca doa Bismillah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Bapak mau ngecek dulu hari ini yang nggak masuk siapa ya? Ada semua, oke, berarti Bapak anggap masuk semuanya ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi akikah. Nah, jadi pengertian akikah itu dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi, sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ketujuh atau kelipatan 7 kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Kemudian hukum akikah. Jadi hukum akikah itu sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan kepada orang tua si bayi, yang sangat dianjurkan. Tapi di sini dianjurkannya itu bila orang tuanya mampu. Kalau belum mampu itu bisa dilakukan pada hari ke-14, 21 atau tahun berikutnya setelah mereka mampu. Kemudian adapun akikah itu ada persyaratan dan jenis hewan akikahnya. Jadi yang dianjurkan dalam akikah itu, yang sangat dianjurkan itu kambing dan domba. Mungkin ada yang bertanya, apa misalkan diganti dengan sapi atau yang lainnya itu gimana? Beberapa ulama itu mengatakan boleh, tapi yang sangat dianjurkan itu kambing dan domba. Kemudian jenis dan syarat hewan akikah itu ada syaratnya juga, enggak sembarangan kambing itu bisa disembelih atau diakikahkan. Jadi syarat kambing itu yang pertama itu cukup umur. Jadi kambing itu harus mencukupi umurnya untuk diakikah. Adapun umurnya untuk kambing itu 1 tahun atau masuk ke tahun kedua. Kemudian ada domba. Domba itu umurnya setelah mencakup umur 6 bulan. Kemudian yang syarat selanjutnya jumlah kambing yang terhitung jenis kelamin anak. Kemudian yang terakhir itu dimasak terlebih dahulu. Jadi kan kalau saat kurban dagingnya dibagikan itu diharuskannya mentah. Kalau akikah itu diharuskan matang. Nah, kemudian waktu penyembelihan. Jadi waktu penyembelihan akikah itu dilakukan pada hari ke-7 kelahiran sang bayi atau kelipatan 7, sepertinya contohnya 14, 21 dan seterusnya. Kemudian ada hikmah akikah. Jadi akikah itu ada hikmahnya. Yang pertama merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran sang bayi. Kemudian menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Jadi hikmah akikah itu lebih ke mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu yang berupa anak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya Bapak sampaikan.
Untuk hari ini karena waktu Bapak sudah habis, mari kita cukupkan dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Monggo, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa bersama. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk saat ini ada yang tidak berangkat, ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Coba Ibu absen dulu ya. Muhammad Sandi, Lutfi Muji Adelia, Syafatiara Agustina. Ya, Ibu anggap semuanya hadir ya. Masih ingat nggak materi kemarin kita itu tentang apa? Rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? 6. 1. Rukun iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Nah, untuk materi pada pagi hari ini yakni adalah iman kepada nabi dan rasul. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu arti iman? Iman itu apa? Percaya. Iman itu adalah saat kita meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Nah, iman kepada Nabi dan Rasul Allah itu artinya apa sih? Yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul Allah itu benar-benar ada sebagai perantara antara Allah dan makhluknya dari golongan pria yang merdeka. Itu namanya iman kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa sih Bu Nabi dan Rasul itu? Nabi itu ada 25 anak-anak dan Rasul itu ada 5. Ayo, siapa yang belum apal 25 Nabi ini? Coba, masih tahu nggak lagu Balangku Ada 5? Ingat nggak? Ada ingat nggak? Coba kita nyanyikan ya. 25 nama-nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Isya, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rasulnya itu ada 5. Ibu singkat Mim. Artinya apa sih Mim, Bu? N-nya itu Nabi Ibrahim,
I-nya Nabi Musa, I-nya Nabi Isa, dan M-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bu, kenapa sih kok kita harus belajar iman kepada Nabi dan Rasul itu? Tujuannya apa kok Bu? Tujuannya adalah kita itu menunjukkan bagaimana keimanan dan ketakwaan yang tinggi dan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kan Ibu udah jelasin materinya. Iman itu artinya apa? Percaya. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Coba Mbak Amel. Artinya apa? Iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah meyakini, membenarkan, dan mempercayai sepenuh hati yang terwujud lewat lisan dan perbuatan sehari-hari bahwa Allah telah mengutus Rasul dari golongan pria merdeka. Nah, pintar. Tepuk tangan. Nah, tadi kan kita udah belajar materinya ini. Coba ada nggak sih yang bisa beri Ibu jawaban 5 Rasul? Jawaban 5 Rasul itu ada siapa aja? Ada yang mau jelasin? Siapa aja? Saya Bu. Mbak ada. Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad. Pintar, coba teman. Ya mungkin itu saja materi dari Ibu. Sekian dari Ibu. Billahi wal hidayah. Monggo yang ketuanya silakan dipimpin untuk berdoa. Mari kawan kita sebelum mengakhiri pembelajaran membaca doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Muhammad Sandi, Lutfi Muji Adelia, Syafa Tiara Agustina. Oke, hari ini hadir semua ya. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang sholat. Ya betul, tentang sholat. Sholat itu yang seperti kita tahu adalah salah satu rukun Islam dan salah satu kewajiban umat muslim. Sholat itu menghubungkan kita kepada Allah secara langsung, dan sholat itu juga menunjukkan bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan membahas rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu artinya iman itu apa? Percaya. Oke, iman itu secara bahasa artinya percaya. Kemudian secara istilah iman itu berarti diyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Orang yang beriman berarti meyakini bahwa ada keberadaan Allah di hatinya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adapun beriman kepada kitab-kitab Allah, berarti meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya melalui para nabi dan rasul untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia. Oke, dalam ajaran Islam ada 4 kitab utama yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat.
itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya adalah 10 perintah dan 10 larangan. Terus yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang isinya ada 150 nyanyian Nabi Daud dan tentang pengalaman hidupnya. Kemudian yang ketiga ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya perintah untuk mengesahkan Allah. Terus yang keempat ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini dianggap sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Terus apa sih pentingnya meyakini kitab-kitab Allah? Yang pertama sebagai petunjuk hidup yang benar. Kenapa? Karena di dalamnya itu mengandung nilai etika dan moral yang membantu umat manusia untuk hidup dalam kebenaran. Terus yang kedua, menjalin kerukunan antar umat beragama. Kenapa? Karena dengan memahami bahwa Allah mengirimkan wahyu kepada berbagai nabi di berbagai waktu, kita bisa menghargai kepercayaan dari kitab suci agama lain, sehingga tercipta kedamaian dan saling menghormati. Dari materi di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum saya yang tanya ya. Kitab Mbak Adel, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Oke, Mas Andi, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Terus Mbak Zia, kitab yang Nabi Daud. Oke, saya rasa sudah paham ya semuanya. Jadi kesimpulannya, beriman pada kitab Allah adalah bagian penting dari rukun iman. Kitab-kitab seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran itu memberikan pedoman atau petunjuk hidup yang mengarahkan kita pada kebenaran dan kebahagiaan. Meyakini kitab-kitab Allah juga memperkuat iman, mengajarkan akhlak mulia, dan mendorong kerukunan antar umat beragama. Mungkin karena waktunya sudah habis, demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan ketua kelas untuk berdoa menutup pembelajaran. Mari kawan-kawan, kita sebelum mengakhiri perkuliahan, mengakhiri pembelajaran, kita membaca doa mulai. Alhamdulillah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin kalian duduk dengan rapi. Coba tengok teman-teman kalian, udah rapi apa belum? Ya. Untuk ketua kelasnya silakan memimpin berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang nggak berangkat?
Alhamdulillah masuk semua. Jadi kita ulang materi kemarin lagi anak-anak tentang mengenal 5 rukun Islam. Rukun Islam merupakan 5 perkara dasar Islam yang menjadi syarat utama untuk menjadi sosok muslim yang sempurna. Next. Terus rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, keempat zakat, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Rukun Islam yang pertama ada yang tahu siapa? Apa? Ya, pintar. Rukun Islam yang pertama ada syahadat. Syahadat itu artinya persaksian. Jadi kalimat syahadat sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada syahadat tauhid, dan yang kedua ada syahadat rasul. Bunyi syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan bunyi syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, rukun Islam yang kedua ada sholat. Sholat artinya doa. Nah, dalam sehari semalam kalian itu sholat, ada 5 sholat fardu yang wajib kalian kerjakan bagi orang Islam. Yang pertama ada sholat subuh, berapa rakaat anak-anak? 2. Dan yang kedua ada sholat duhur 4 rakaat, ketiga sholat asar 4 rakaat, keempat sholat maghrib 3 rakaat, dan kelima sholat isya berapa rakaat anak-anak? 4. Pintar. Next. Nah, yang ketiga, rukun Islam ketiga ada puasa. Puasa itu berarti menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Umat muslim wajib menjalankan puasa pada saat bulan suci Ramadan. Nah, rukun Islam yang keempat ada zakat. Zakat itu artinya mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang yang berhak menerimanya. Salah satu contoh zakat adalah zakat fitrah yang biasanya dikeluarkan di akhir bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, yang terakhir rukun Islam kelima apa anak-anak? Haji. Nah, menjalankan ibadah haji itu wajib bagi orang yang mampu, baik dari segi materi maupun dari segi kesehatan. Haji berarti mengunjungi tanah suci Mekah dan Madinah pada waktu tertentu di bulan Dzulhijjah untuk beribadah kepada Allah. Nah, agar anak-anak lebih dapat memahami dan jadi hafal rukun Islam, ibu punya lagu tentang 5 rukun Islam. Sama-sama ya anak-anak? Ya. Yuk, 1, 2, 3. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Apa? Sebutkan rukun Islam yang kedua. Ketiga. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji yang mampu. Salah. Siapakah Tuhan kita semua? Allah. Siapakah Nabi kita semua? Muhammad. Islam, Al-Quran, kitabku, muslimin, saudaraku. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, udah hafal anak-anak rukun Islam? Alhamdulillah. Yang pertama apa coba? Nah, coba Mas Ibnu, rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Mas Ibnu kurang memperhatikan ibu saat menjelaskan materi. Nah, rukun Islam yang ketiga, siapa yang tahu? Saya. Apa? Pintar untuk Mas Andi, tepuk tangan untuk Mas Andi. Ya. Yang terakhir, siapa yang tahu rukun Islam yang kelima? Saya, Bu. Apa, Mas? Ibu bilang kamu. Pintar untuk Mas siapa? Azam. Ya, tepuk tangan untuk Mas Azam. Ya. Jadi dari pertemuan kita hari ini, kesimpulannya 5 rukun Islam bukan hanya untuk dihafalkan ya anak-anak, tapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menolong, membantu orang tua, intinya berbuat hal-hal yang baik ya anak-anak. Ya, terima kasih, sekian dari Ibu. Sebelumnya berdoa dulu. Kawan-kawan, mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Alhamdulillah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelas. Mari kawan-kawan bermulai pembelajaran, kita mau juga langsung berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak absen dulu ya. Muhammad Sandi, Hadir, Pak. Lutfi Muji Adelia, Syafatiara Agustina. Baik, berangkat semua ya. Iya, Pak. Jadi hari ini kita akan mengulang materi minggu lalu ya, tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nah, apa sih hukum nun sukun dan tanwin itu? Jadi hukum nun sukun dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, hukum ini berlaku jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Nah, hukum ini terbagi menjadi berapa? Ada yang tahu? 5. Nah, yang pertama apa? Yang pertama idhar halki. Nah, idhar halki adalah artinya itu idhar artinya jelas. Nah, sedangkan halki artinya itu tenggorokan. Jadi hukum bacaan idhar halki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu ada 6 ya hurufnya. Yang pertama itu hamzah, ha, kho, ain, ghoin, ha. Nah, selanjutnya Bapak akan kasih contoh dari hukum bacaan idhar halki. Ya, contohnya yaitu pada bacaan bacaan yan hauna. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nah, jadi nun sukunnya itu dibaca jelas. Yang kedua, ada hukum bacaan idhom bihuna. Nah, next. Idhom bihuna itu artinya memasukkan dengan mendengung. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Nah, cara membacanya itu dengan mendengung atau didengungkan. Nah, contohnya yaitu pada bacaan
Faman ya'mal. Nah, di sini kan ada nun sukun bertemu dengan huruf apa? Ya. Nah, jadi membacanya itu didengungkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada hukum bacaan apa? Idhom bila huna. Itu artinya dengan tidak mendengung. Nah, jadi hukum idhom bila huna yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, itu hurufnya ada berapa? Dua. Apa saja? Lam dan ro. Nah, contohnya itu pada bacaan yakullahu. Nah, cara membacanya itu dengan tidak mendengung. Kalau idhom bihuna kan tadi didengungkan. Nah, idhom bilahuna itu tidak mendengung. Kemudian hukum bacaan yang keempat yaitu apa? Nah, hukum bacaan iklab. Hukum bacaan iklab itu artinya itu mengubah atau mengganti. Nah, apa yang diganti? Yaitu bunyi nun sukun diganti menjadi mim. Nah, cara membacanya yaitu dengan mengganti huruf nun mati dengan huruf nun mati atau tanwin menjadi huruf mim. Nah, contohnya itu coba dibaca bareng-bareng. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, nun sukunnya itu diganti dengan biasanya di sini ada tanda mim kecil. Mim ba'di. Kemudian yang terakhir yaitu hukum bacaan ikhfa hakiki, yaitu artinya samar-samar. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu ada berapa? 15. Nah, hurufnya itu ada 15. Contohnya yaitu contohnya yaitu metahdiha. Di sini kan ada nun sukun bertemu dengan huruf apa? Huruf ta. Nah, dibacanya itu samar-samar atau bisa juga disebut didengungkan. Nah, sampai sini paham? Paham? Nah, baik, karena waktunya mau habis, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini Pak Guru akan mengajarkan sejarah kebudayaan Islam yang bertema tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi, langsung saja ya. Jadi, sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup di zaman jahiliyah. Anak-anak tahu nggak? Zaman jahiliyah itu zaman apa? Betul, pintar sekali. Jadi mereka tidak mengetahui ajaran tauhid sehingga moralitasnya sangat minim keadaan masyarakat pada zaman tersebut sebelumnya. Jadi masuk subbab pertama ya, kepercayaan dan bentuk peribadatan masyarakat Arab sebelum Islam. Kepercayaan atau ajaran pada masa Arab pra-Islam ada dua, yaitu agama Samawi dan agama Ardi, di mana agama Samawi itu agama yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh nabi. Dan yang kedua agama Ardi. Agama Ardi yaitu agama yang berasal dari kebudayaan. Jadi pada permulaannya bangsa Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanafiyah. Kalian tahu nggak agama Hanafiyah itu agama apa? Nggak tahu. Jadi agama Hanafiyah itu agama Hanif yang artinya lurus. Lah itu adalah bentuk agama Samawi. Lanjut, setelah sampai pada masa Nabi Ismail, masa Nabi Ismail habislah masa kenabian dan masa dakwah, sehingga terjadilah masa patroh. Masa patroh yaitu tidak ada dakwah, tidak ada Nabi Muhammad, sehingga masa itu hanya masa kekosongan yang mengakibatkan pembauran dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan masyarakat Arab. Kemudian muncullah berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala. Betul sekali. Jadi masyarakat Arab sebelumnya menyembah berhala karena dibawakan oleh Amr bin Lu'ay al-Qusai atau biasa disebut al-Qusai. Quraisy mulai menyembah berhala di bawah kekuasaan Jurhum. Pasukan Amr bin Lu'ay al-Qusai dari keturunan Qusa'ah berhasil mengalahkan Jurhum. Setelah terkalahkannya kekuasaan Jurhum, al-Qusai mendatangkan atau membawa berhala yang bernama Hubal. Hubal ini terbuat dari batu akik yang warnanya merah dan besar. Di sini ada yang bertanyakan? Gimana Mas Andi? Kira-kira ada berapa jumlah berhala pada masyarakat Arab sebelum Islam? Bagus banget pertanyaannya. Jadi Mas Andi bertanya, berapa sih jumlah berhala pada masa Quraisy tersebut? Berhala-berhala yang disembah atau ada di dekat Kubah atau Ka'bah yaitu 360 berhala dan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama Hubal. Hubal tadi berhala yang berwarna merah terbuat dari batu akik. Yang kedua Lata berwarna merah. Lata tempatnya di Taif, berada yang paling tua. Yang keempat Manat dan Uzza. Next. Dalam Quraisy ada golongan peribadatan. Golongan yang pertama, golongan yang tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya hari kebangkitan. Golongan yang kedua, golongan yang percaya adanya Tuhan tetapi tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dan golongan yang ketiga, golongan penyembah berhala tadi. Lanjut, golongan yang keempat, golongan yang mengimani kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab yang terdahulu yaitu kitab Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail, yaitu kitab Yahudi, kitab Taurat,
pada tahun 1491 sebelum Masehi dan Nasrani kitab Injil 4 Masehi. Yang terakhir, golongan penyembah jin, malaikat, dan iblis. Selain dari golongan 5 tersebut, kaum Quraisy dan bangsa Arab pra-Islam juga percaya terhadap tahayul, nujum, dan lain sebagainya. Ya, intinya percaya pada hal-hal yang mustahil dan tidak percaya terhadap ajaran agama Islam karena belum adanya Nabi Muhammad yang mengajarkan agama Islam. Baik, cukup Pak Guru rasa karena waktunya sudah habis. Silahkan Ketua kelas untuk mengakhiri. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pembelajaran kita membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Muhammad Sandi, Lutfi Mujiadelia, Syafa Tiara Agustia, Ibu Kira hadir semua ya anak-anak. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai materi sholat dan dzikir. Ya, kita kan sebagai seorang muslim tentu setiap hari melakukan sholat ya anak-anak. Di sini ada yang tahu apa arti sholat? Doa. Ya, betul. Jadi sholat itu secara bahasa artinya doa. Sedangkan secara istilah itu adalah melakukan segala perbuatan dan perkataan yang dimulai dari takbiratul ihram hingga salam. Di dalam sholat itu ada adab-adabnya. Apa aja sih adab-adab melakukan sholat? Pertama itu ada menjaga waktu sholat. Jadi sebelum sholat itu kita harus tahu waktu kapan melakukan sholat dan kapan mengakhiri waktu sholat. Misalnya kita melakukan sholat duhur itu jam 12 sampai jam 3. Berarti sebelum jam 12 itu kita tidak boleh melakukan sholat duhur. Dan setelah jam 3 itu tidak boleh melakukan sholat duhur karena akan masuk waktu sholat asar. Kemudian adab yang kedua, tempat yang suci. Sebelum melakukan sholat kita juga harus memeriksa tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Jadi harus bersih dan tidak ada najis. Kemudian adab yang ketiga yaitu pakaian yang suci. Nah, sebelum sholat juga kita harus memeriksa nih pakaian kita apakah ada najis atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adab sholat yang keempat yaitu wudu. Jadi kalau kita nggak wudu sebelum sholat berarti sholat kita itu nggak sah ya. Nah, adab sholat yang terakhir yaitu ada khusyuk. Di sini ada yang tahu apa arti khusyuk? Tenang. Ya, khusyuk itu artinya tenang.
Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai zikir. Zikir secara bahasa itu artinya mengingat. Dan secara istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tadi kan ada adab-adab sholat. Di dalam zikir juga ada adab-adabnya. Adab zikir yang pertama yaitu ikhlas. Yang kedua, memahami makna. Yang ketiga ada merendahkan suara. Dan yang terakhir ada memperbanyak zikir. Nah, kemudian yang selanjutnya dalam zikir itu ada caranya. Cara berzikir itu ada 3. Yang pertama itu zikir dengan hati. Gimana sih Bu cara berzikir dengan hati itu? Cara berzikir dengan hati itu dengan cara merenungkan dan bertafakur kepada ciptaan Allah. Kemudian yang kedua itu ada zikir dengan lisan. Berzikir dengan lisan yaitu berzikir dengan mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya itu mengandung keagungan Allah. Contohnya itu ada bacaan tahmid, tahlil, takbir, dan lain sebagainya. Mbak Adel, bacaan takbir gimana? Allahu Akbar. Iya. Kemudian cara zikir yang ketiga yaitu berzikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan itu caranya dengan menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Untuk materi yang selanjutnya, kemarin kan Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membaca LKS. Coba Mbak Syafa bacakan hikmah dari melakukan sholat dan zikir. Yang pertama ada tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua hubungan antar manusia dengannya akan terjadi baik. Yang ketiga kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat menjauhkan dari kelalaian. Yang kelima melatih hidup disiplin dan taat peraturan, dan yang keenam menumbuhkan amal mulia. Ya, beri tepuk tangan pada Mbak Syafa. Dari materi yang Ibu sampaikan, apakah kalian sudah paham? Insya Allah paham ya. Ya, Ibu cukupkan sampai pada pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat untuk kalian semua. Sebelum menutup pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.